rekan-rekan media, influencer dan pemirsa yang hadir di rumah. Semoga kalian yang hadir secara langsung maupun via Zoom meeting dalam keadaan sehat semua ya. Dalam virtual press conference kali ini, saya Rania akan mengajak kalian semua untuk ngobrol seru mengenai kerajinan tangan yang berbahan dasar dari resin ini dari brand yang baru berdiri pada bulan Agustus 2020 yaitu Acrylic Nook. Dan beberapa influencer yang akan berkolaborasi dengan Acrylic Nook dalam pembuatan produk terbarunya Sling Notebook yang masuk ke dalam koleksi terbaru Acrylic Nook yaitu Acrylic Nook X Youthfluencer. Mari kita sambut CEO dan Chief Marketing Officer Raihan Baramastia dan Laksmi Bakurin. Selamat sore semuanya, para tamu undangan dan para penonton di rumah. Terima kasih untuk para rekan media dan rekan influencer yang telah hadir dalam press conference virtual Acrylic Nook, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Sebelumnya, jika ada yang belum tahu, Acrylic Nook adalah bisnis yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan yang berbahan dasar resin. Kami menyediakan berbagai macam produk yaitu cermin, notebook, dan aksesoris lainnya. Kami juga menyediakan custom design karena kami menghargai bahwa kreativitas dan keunikan setiap individu berbeda-beda dengan mengedepankan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nama Acrylic Nook sendiri bermakna sudut yang berisi kerajinan tangan yang berbahan dasar resin akrilik. Ambisi kami yaitu untuk membangun kerjasama kepada mitra dan komunitas serta UMKM Indonesia yang bergerak di dalam kerajinan tangan. Agar hal tersebut tercapai, sebanyak 10% dari penjualan kami akan disumbangkan kepada komunitas dan UMKM Indonesia yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan agar dapat memulai dan mengekspansi bisnis mereka. Baik, halo, selamat sore rekan-rekan media dan juga tamu undangan yang telah bergabung. Melalui virtual press conference kali ini, kami Acrylic Nook akan memperkenalkan produk terbaru kami yakni Sling Notebook. Singkat saja, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan media dan juga tamu undangan yang telah bergabung melalui virtual press conference kali ini. Meski kita tidak bisa bergabung secara langsung, kita tidak bisa bertemu karena kondisi yang sedang terjadi kali ini, saya berharap teman-teman semuanya dapat mengikuti acara ini dengan semangat hingga selesai. Terima kasih. Baik, jadi dia sambutan dari salah satu CEO Acrylic Nook, Mas Raihan Baramastia dan Chief Marketing Officer Laksmi Bakurin. Terima kasih Mas Raihan dan Bakurin. Jadi sebelah saya ini udah ada Chief Marketing Officer Acrylic Nook, Laksmi Bakurin. Hai Mbak Kurin, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Jadi Mbak Kurin ini Chief Marketing Officer Acrylic Nook sekaligus founder Acrylic Nook juga ya? Betul. Oke, jadi masuk ke pertanyaan pertama, pasti penonton di rumah dan tamu undangan yang hadir sudah penasaran tentang brand Acrylic Nook dari foundernya langsung. Oke, Mbak Kurin bisa ceritain nggak sih bagaimana awalnya brand Acrylic Nook ini terbentuk dan apa sih yang spesial dari Acrylic Nook, apalagi Sling Notebook-nya ini yang terbilang baru dan unik ya? Oke, kalau misalkan cerita gimana awalnya itu karena kegemaran aku sendiri terhadap kerajinan tangan. Aku tuh suka banget nontonin video DIY kerajinan tangan sama bikin aksesoris gitu kan. Nah, dalam perjalanannya aku ketemu nih sama teman-teman kampus aku yang ternyata hobinya sama gitu. Nah, dari situ kita mulai sering ngumpul bareng, terus juga mulai rajin utak-atik barang, bikin aksesoris gitu-gitu kan. Nah, dari situ kita mikir kayaknya sayang ya kalau misalkan cuma dijadiin hobi aja. Gimana kalau misalkan kita jadiin bahan usaha gitu. Terus ya udah kita jual di marketplace, iseng-iseng aja gitu kan. Terus ternyata alhamdulillah dapat respon yang baik dari masyarakat dan beberapa dari mereka juga pengen request suatu barang tertentu sesuai dengan kemauannya mereka gitu. Jadi dari situlah kita mutusin untuk bikin brand kita sendiri. Terus juga kalau ditanya apa sih keunggulan Acrylic Nook, itu yang pertama ya seperti yang aku sebutin tadi, desain. Masyarakat, customer kita itu bisa pesen desain kayak apa aja yang mereka mau gitu. Kita tampung semuanya, bahkan beberapa dari mereka ada yang kita kasih saran bagusnya kayak gimana gitu loh. Kita kasih rekomendasi juga. Terus yang kedua adalah jenis bahannya. Kita pakai bahan premium. Kita pakai resin epoksi yang resin itu tuh 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan resin lainnya. Kadang kan kalau kuliah suka ribet ya, bawa barang banyak gitu. Tangan kanan bawa notebook, tangan kiri bawa tumbler, apa segala macem, riuh lah pokoknya gitu. Nah, dari situ kita pengen ciptain sesuatu yang convenient tapi tetap stylish. Jadilah Sling Notebook kita gitu. Oh, berarti awalnya dari hobi gitu ya? Tapi kenapa sih memilih kerajinan tangan resin dari sekian banyak jenis kerajinan tangan resin
ini? Resin itu punya tantangannya sendiri gitu. Jadi bikin produk dari bahan resin itu rada tricky. Memang sih gampang, kayak cuma campurin barang terus tuang ke cetakan gitu. Tapi sebenarnya nggak semudah itu. Kita harus perhatiin beberapa detailnya kayak suhu ruangannya atau bahan-bahannya, takarannya itu harus kita perhatiin baik-baik. Detailnya harus kita perhatiin. Karena kalau misalkan salah sedikit aja, produknya itu bisa gagal dan kita nggak bisa jual ke pasaran. Nah, yang baru nih yang menarik, akrilik ini kan baru ya dari Agustus 2020, tapi udah bisa berkolaborasi dengan beberapa influencer dalam produksi terbarunya Sling Notebook. Kalau gitu bisa diceritain nggak sih kenapa bisa berkolaborasi sama Cindercella, Kitty Manu, Doripu, Kaira Nadra? Oke, kalau misalkan soal itu, tujuan awal kita memang aku pengen memperkenalkan akrilik nook ini ke masyarakat melalui influencer yang memiliki interest gitu sama kerajinan tangan dan produk-produk lokal juga gitu. Nah, aku lihat influencer yang berkolaborasi sama kita kali ini tujuannya sama kita. Mereka punya interest sama produk-produk dalam negeri, terutama kerajinan tangan gitu. Pesan yang mau aku sampaikan ke masyarakat itu bisa sampai gitu lewat influencer ini. Masing-masing individu tuh memiliki keunikan masing-masing. Kita bisa ngelihat keunikan, keberagaman, dan juga gimana sih kepribadian seseorang lewat desain Sling Notebook itu. Kayak contohnya buat Kak Sela kan dia seorang beauty vlogger ya, yang terkenal akan makeupnya yang eksentrik gitu, berbeda. Nah, dalam pengaplikasian desain Sling Notebooknya, dia banyak menggunakan warna-warna yang cenderung mencolok dan nabrak-nabrak gitu. Kita bisa tahu loh kalau misalkan Kak Sela itu memiliki kepribadian yang ceria, optimis gitu. Nah, aku pengen sampein itu sih ke masyarakat. Jadi ini untuk memperlihatkan keunikan dari kolaborasi bareng influencernya gitu ya? Betul. Acrylic Nook as Influencer merupakan kolaborasi dari Acrylic Nook dan beberapa influencer yaitu Cindercella, Kitty Manu, Kaira Nadra, dan Doripu. Kalau gitu di sini sudah hadir Cindercella. Mari kita berbicara dengan influencernya. Halo Kak Cindercella, apa kabar? Halo, baik-baik. Oke, jadi apa sih alasan dari Kak Cindercella suka sama kerajinan tangan resin? Kalau aku sih basicnya emang suka banget perintilan-perintilan kayak aksesoris, art gitu ya. Jadi aku nggak cuma suka make up, aku juga suka kayak keychain, terus kayak gelang, anting gitu. Dan aku kan terkenal eksentrik ya, jadi aku kadang malah suka nempelin aksesoris-aksesoris kecil gitu di make upku. Terus kenapa aku suka kerajinan resin? Karena menurut aku resin tuh gampang banget dibentuk ya, dia bisa banget nyesuaiin sama cetakannya. Contoh aja yang bisa terbuat dari resin tuh kayak tray, terus brush holder, terus kayak lipstick storage, itu lucu-lucu banget. Dan kita juga bisa nuangin kreasi kita di desain kita itu, ya kan tau lah orang pasti beda-beda kan seleranya. Dan apalagi kalau di acrylic nook ini kan kita bisa request cetakannya kan. Terus menurut aku resin itu kenapa ya, kelihatan berkelas aja gitu, cantik banget, jadi kayak cocok aja buat koleksi kan. Terus apalagi kalau misalnya staff yang kita punya tuh bisa kita desain sendiri, jadi kan ngerepresentasiin pemiliknya banget, jadi kayak oke banget gitu deh menurut aku. Oh ya, namanya juga cewek ya, suka sama barang-barang lucu. Intinya kan kita harus punya gitu ya. Berarti kan Benar-benar. Kak Cindercella ini udah dari kapan sih punya interest sama kerajinan tangan resin? Dari SMP sih emang udah suka kayak aksesoris gitu ya, dan aku tuh suka banget beli kerajinan tangan tuh produk-produk lokal. Malah kadang bikin sendiri kalau aku nggak nemuin yang sesuai selera gitu deh. Suka sama resin tuh pertama kali tahu langsung suka. Kalau nggak salah sih setahunan yang lalu, jadi belum lama lah. Nah, kalau gitu gimana pendapat Kak Cindercella yang bisa berkolaborasi di Acrylic Nook di produknya di Sling Notebook yang bakal masuk ke edisi Acrylic Nook X Influencer ini? Pastinya seneng banget sih, pertama ditawarin kolaborasi tuh excited banget karena aku belum pernah juga kolaborasi kerajinan tangan. Dan pertama kali dapet tuh langsung kerajinan tangan resin lagi. Tapi aku lihat dulu sih sesuai selera aku atau enggak. Di sini aku bisa nuangin kreasi aku kan. Aku bisa nuangin karakter aku, kreasi aku, ekspresi aku tuh di desain notebooknya ini. Jadi kan orang tuh bisa tahu Cindercella tuh kayak gimana sih. Lihat aja dari hasil karya-karya aku kan pasti kelihatan dong aku tuh orang kayak gimana. Jadi thank you banget nih buat Acrylic Nook udah ngajakin kolaborasi. Oke, jadi kalau sekarang udah ada Kak Kitty Manu di sebelah saya. Hai Kak Kitty Manu, apa kabar? Halo, kabarku baik-baik aja. Kalau tadi Kak Cindercella kan suka sama kerajinan tangan, suka sama barang-barang yang lucu. Kalau Kak Kitty Manu kenapa sih suka sama kerajinan tangan resin? Kak Kitty Manu juga suka ngadain workshop gitu ya? Iya, aku suka kerajinan tangan dari resin karena selain pengerjaannya mudah dan bahannya mudah didapat.
Di dalam akrilik yang kita bikin juga itu kita mendeskripsikan bagaimana kepribadian dan keunikan kita masing-masing. Untuk workshop terakhir aku adakan itu di Bandung dan aku bekerja sama dengan brand Instax Mini. Di dalam workshop itu aku banyak bercerita tentang kerajinan tangan dan perjalanan aku menekuni hobiku ini. Oh, berarti awalnya dari hobi sampai ngadain workshop gitu ya? Karena kan kerajinan tangan juga buat ekspresiin keunikan sama kepribadian kita juga. Berarti Kak Kitty Manu ini udah dari kapan sih tertarik sama kerajinan tangan resin? Aku udah lama banget suka kerajinan tangan dan resin. Sebenarnya aku dari kecil tuh udah diajarin painting, crafting, bahkan aku tuh diajarin merajut oleh orang tuaku. Oleh karena itu, kegiatan itu tuh udah jadi hobi aku sudah dari lama dan untuk mengisi waktu luang aku. Ladies and gentlemen, let us introduce you our opulence lineup. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi games, di mana games ini bernama Emoji Games, di mana kita akan bermain bersama 3 pembicara. Saya akan memberikan clue dan 3 pembicara akan mencari tahu emoji tersebut. Dan yang kalah akan mendapat hukuman, yaitu membuat video TikTok. Cuma apa sih? Oke, kalau gitu aku kirim pertanyaan ya. Aku merupakan icon yang terdapat dalam logo Acrylic Nook. Siapakah aku? Ayo, masa aku tahu sih? Yaudah lah, aku aja lah yang jawab. Emojinya belum nemu. Oh my god. Iya, kalau gitu udah ada pemenangnya. Bukan gak mau jawab, tapi gak ketemu emoji mana. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Aku merupakan seni dari kerajinan yang didesain dengan cantik untuk diberikan kepada orang lain. Di dalamku berisi sesuatu yang spesial. Biasanya aku dilengkapi dengan pita atau tali sebagai penghias tambahan. Siapakah aku? Tuh. Siapakah? Mana emojinya mana? Aduh, aku nervous banget. Ini bukan. Aku tahu, tapi Ini bukan bukan emojinya nggak ada ya? Bener nggak? Udah, benar. Ya udah penemu jawabannya. Aku 1 poin. 1 poin kan? Satu sama ya berarti ya. Kamu Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Aku merupakan salah satu karya indah Acrylic Nook yang baru saja launch di acara ini. Siapakah aku? Siapakah aku? Oh my god. Ayo. Aduh, di section apa ya? Iya, kayaknya di aku emojinya nggak ada di. Aduh. Aduh, kasih dulu Sela. Wah, sayang sekali Kak Kitty Manu kalah ya. Berarti Kak Kitty harus bikin video TikTok. Iya, karena Kak Kitty Manu kalah dalam permainan ini, maka Kak Kitty Manu harus bikin video TikTok. Personally, I'll do more than support your dreams, baby. Get you and me. It's time to boss. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita beri 3 pertanyaan bagi media yang telah hadir kepada pembicara yang hadir di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Silahkan penanya pertama. Selamat sore, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Heni Puspitasari dari metrotvnews.com. Saya ingin bertanya kepada tim Acrylic Nook. Apa sih upaya yang dilakukan Acrylic Nook untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan customer? Dan setahu saya kalau membuat resin itu pasti ada resiko gagalnya kan ya? Karena satu dan lain hal. Kira-kira upaya apa sih yang dilakukan Acrylic Nook untuk meminimalisir kegagalan tersebut? Karena kan yang kita tahu kalau belum pernah dibuat itu resiko gagalnya itu semakin tinggi karena belum ada takaran pastinya untuk menjadi patokan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk gimana caranya membangun kepercayaan customer, menurut kita kesan pertama itu paling penting. Jadi kalau misalkan mereka memang baru pertama kali order di kita bakalan kasih produk yang maksimal gitu dengan desain yang mereka mau. Kalau misalkan nanti sebenarnya kita ada konsultasi sih sebenarnya. Kalau misalkan memang mereka kasih desain ke kita, nanti kita kasih rekomendasi untuk barang yang sesuai dengan barang yang mereka pesen gitu. Jadi nggak mentah-mentah kita terima aja gitu. Kalau misalkan mereka sudah kasih apa yang mereka mau, kita kasih masukan juga biar hasilnya maksimal seperti itu. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan customer, tentunya kita juga mempertahankan kualitas produk kita. Nantinya kalau kita bakalan tetap kasih yang maksimal, tetapi kalau misalkan nanti ada satu dan lain hal yang tidak sesuai dengan kemauan customer, kita bakalan sediain garansi. Jadi nanti customer tinggal isi form aja, dikirim ke kita via email, nanti barangnya dikirim ke kita lagi. Kalau sudah gitu, baru kita bikin ulang dan kita kirim ke customer. Dan selanjutnya gimana untuk takaran ya tadi ya.
Kalau untuk takaran sebenarnya tergantung barangnya apa sih gitu. Kadang kan ada nih, kemarin kita dapat pesanan meja dapur gitu, pengennya akrilik gitu kan. Nah itu tuh beda takarannya, jadi kita harus riset gitu. Aku sih nggak bisa ngomong spesifik takarannya apa 1:1 atau gimana, aku nggak bisa karena semuanya tergantung dengan barang yang dipesan, seperti itu. Lagi jadi dipersilakan untuk penanya yang kedua. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Turi dari MNC. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Cinderella. Pertanyaannya ialah, apa sih yang membuat Kak Cinderella ini tertarik untuk berkolaborasi dengan Acrylic Nook? Soalnya saya tahu ini kan kawan-kawan Kak Cinderella itu semua tentang make up kan, seperti all about make up. Dan juga orang-orang tahu Kak Cinderella juga kan vlogger beauty. Terus kira-kira poin apa sih yang menjadikan Kak Cinderella ini untuk berkolaborasi dengan Acrylic Nook? Terima kasih. Oke, kalau misalnya yang bikin aku yakin, pertama karena kerajinan tangan resin itu is one of my favorite ya. Jadi dari kerajinan tangan yang aku tahu tuh, resin tuh menurut aku salah satu yang paling aku suka, yang klik gitu loh sama aku. Dan terus kenapa aku mau kolaborasi, awalnya juga aku ya pilih-pilih dulu, aku pasti lihat dulu dong, karena semua yang tawarannya masuk ke aku nggak semuanya aku terima. Aku lihat dulu, kalau nggak sesuai selera atau hobi aku ya nggak aku terima gitu. Dan aku lihat apa sih yang dimilikin sama brand Acrylic Nook ini. Aku lihat tujuan mereka pengen mensejahterakan UMKM kerajinan tangan di Indonesia, dan aku appreciate itu. Terus mereka juga nyadar kalau setiap individu, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya selera beda-beda, karakter beda-beda. Jadi mereka buka custom design gitu. Dan menurut aku mereka ini nerapin banget kualitas produk dan kepuasan pelanggan nomor 1 gitu. Karena aku pernah baca review salah satu pembeli, walaupun brand Acrylic Nook ini terbilang baru ya, mereka ini benar-benar nerapin kepuasan pelanggan tuh nomor 1. Karena aku baca ada yang kurang puas nih sama produknya, terus mereka bilang ke Acrylic Nook, dan Acrylic Nook ini langsung bikin produk baru, padahal tuh produknya udah jadi gitu. Berarti kan yang jadi orientasi mereka udah bukan uang lagi kan gitu. Jadi itu sih yang bikin aku yakin untuk kolaborasi, selain aku tadi bisa nuangin kreasi aku di desain yang aku buat gitu. Kalau gitu silakan menanya yang terakhir. Selamat sore, saya Dita Faisal dari TV One. Saya mau bertanya kepada Kak Kitty Manu. Menurut Kak Kitty Manu, value apa saja yang dimiliki brand Acrylic Nook, dan apakah ada value dari brand Acrylic Nook ada yang sama dengan pribadi Kak Kitty Manu? Oke, jujur aku suka banget diajak untuk kolaborasi di acara Acrylic Nook. Konsep Acrylic Nook aku suka banget karena dia tuh unik, cantik, dan beda banget dari yang lain. Value Acrylic Nook yang aku banget tuh ya kayak tadi aku bilang, unik, cantik, dan beda dari yang lain. Soalnya aku suka banget barang-barang unik, apalagi di Acrylic Nook itu bisa mendesain barang yang kita mau sesuai dengan keunikan dan kepribadian kita. Baiklah rekan-rekan media, influencer, dan para tamu undangan yang telah hadir, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung acara, di mana hari ini kita jadi tahu bagaimana mengekspresikan diri melalui produk dari Acrylic Nook. Terima kasih pada semuanya yang telah hadir pada launch Acrylic Nook dan kolaborasi Acrylic Nook X Influencer. Saya Rania pamit undur diri. Don't forget to support Acrylic Nook provides premium acrylic craft.